Dan mungkin juga udah saatnya ada pergantian istilah-istilah kenegaraan gitu. Nah, misalnya? Kalau Gen Z misalnya, kan kalau dulu kan kayak ada Bapak Pembangunan, Betul, kayak Bapak Koperasi Indonesia. Betul, Tapi udah saatnya itu di-upgrade yang Gen Z lebih relate. Jangan lagi lu bilang Bapak Pembangunan, tapi Sugar Daddy Pembangunan gitu. Karena kan dia memberi uang untuk orang muda gitu ya kan. Ya, selamat datang di Debatin Gosip, sebuah acara yang akan mendapatkan gosip yang tadinya tidak ada menjadi sebuah kenyataan. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu untuk memulai taping pertama kali ini, dan selalu dari Komtung ada Profesor Megdani. Apa kabar? Sehat terus, bagus. Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya menjelang tahun 2023 berakhir? Santai aja sih ya. Kenapa tuh? Santai aja karena saya tahu pilihannya harus kemana. Kemana? Hah? Kemana? Ke Mekah dan Madinah. Naik haji maksudnya. Betul. Ya. Amin kita doakan. Ya, amin. Dan istimewanya lawan dari Profesor Megdani ada Oza Klarifikasi Rangkuti. Iya. Berapa kali itu? 3 kali ya? 3 kali itu di USS. Di platform lain total berapa? 5-6 lah mungkin lah. Tapi belum sampai masuk ke ranah polisi ya? Dulu tipis-tipis aja. Tipis-tipis doang. Iya. Tapi nggak melanggar hukum. Tapi pernah diancam? Diancam dilaporin? Dulu banget. Dulu waktu banget. masih Nggak mau naikin sampai ke laporan Enggak, udah polisi? berhenti di sini aja udah cukup sih. Udah cukup. Santai itu aja, nggak perlu ngikutin senior ya. Iya, nggak perlu. Ada yang lebih senior lagi sekarang kan? Siapa? Orang Lampung. Oh iya, itu nggak keluar kayaknya. Serem. Oke, dan kali ini hadiahnya istimewa untuk pemenang debat kali ini akan memperebutkan sebungkus nasi padang bekas jarinya ZJKT48. Waduh. Kan dia pakai sendok. Iya. Oke. Ada Muhammad yang pakai tangan. Hafal saya nih orang-orang siapa makan nasi padang pakai sendok. Ada Muhammad pakai tangan. Ada Muhammad pakai tangan kan. Kiri kanan? Kanan dong. Emang kalau kiri kenapa? Ya nggak apa-apa. Maksudnya emang kidal kenapa sih? Tapi ini emang spesial banget ya. Saya juga datang ke Debatin Gosip. Kan saya dari dulu nonton dari season pertama. Terima kasih. Nah, hari ini saya spesial pakai kaos band ini ada alasannya. Kenapa? Karena saya nggak rela Erigo kena tepung gitu ya kan. Dari saya. Waduh. masih bawa Erigo. Indigo tuh ada di dalam DNA lo ya. Gokil. Berarti lebih suka kelompok penerbang roket ini lu tepungin. Ya, kenapa lu benci banget sama mereka? Enggak, gue kenal juga. Apa dia makan nasi padang juga pakai tangan? Enggak ya. Oke, untuk memulai taping kali ini kita masuk ke video dari Kompas TV. Dari Anies mengatakan dia menanggapi rencana debat sang anak Mutiara Baswedan yang akan berdebat dengan Alam Ganjar. Berikut kata Pak Anies. Mereka akan ngobrol dan tukar pengalaman sebagai bahan pengetahuan aja bagi seluruh masyarakat. Sebagai bahan pengetahuan aja. Tapi yang menarik kita baca komen-komentarnya dulu ya. Ini komentar-komentar netizen di video tersebut. Dari siapa nih? Sang Pengelana 2198. Dia mengatakan, saya yakin putri Pak Anies dan putra Pak Ganjar lebih hebat dari cawapres asam sulfat belimbing sayur itu. Emang kalau akun-akun tuh enak ya, bisa ngomong apa aja ya. Iya. Gak ada mukanya pas itu. Iya, benar. Bisa ke-detect juga. Iya. Berikutnya dari @Petruk Setiawan 6464, mungkin orang yang sama jangan-jangan. Dia mengatakan Jan Etes harusnya ikutan. Kemungkinan di umur 20 tahun dia mau kado ulang tahun jadi wali kota Solo atau gubernur DKI. Bagus. Jadi perlu diasah sejak dini. Gila ya, berani-berani kalau nggak ada mukanya benar. Iya, enak kalau jadi akun berpendapat mah. Ada yang menarik dari @Chandra Sangyang. Ntar ada yang iri loh. Usulin juga debat sama anaknya Pak Prabowo. Yang paling oke pasti Alam Ganjar. Pinter public speaking karena dan realistis kayak bapaknya tim 03. Pendukung harus lu mana promo bangsat. Ya apa sebutin aja sekali kasihan. Iya, @Chandra Sangyang. Oh, Sangyang makanan berarti. Bukan, itu Sangyang. Oke. Nah, ini komentarnya Chandra ini kita masuk ke dalam sebuah gosipnya yang beredar. Ini gosip ya. Gosip. Kan emang rencananya Alam Ganjar akan berdebat dengan Mutiara Baswedan. Betul. Tapi gosipnya, kenapa nggak ngajak anak Prabowo? Aduh. Oke. Bagaimana komentar? Lu pada berdua. Nah, kan kita berangkat dari ini dulu kalau menurut saya. Selisih usia dulu nih. Selisih usia. Berapa tuh usia anak-anak ini, kelahiran tahun berapa nih? Kelahiran 84 kalau nggak salah gitu. Anak Pak Prabowo 84. Ya 84. Anaknya Pak Ganjar? Lahir tahun 2001. Nah, anaknya Pak Anies? Mutiara Baswedan 97. Nah, kan
Gen Z, milenial ya memang bener gak usah diajak. Maksudnya gak akan sefrekuensi perdebatan di sana kan. Menurut saya, Kenapa lu ketawa-tawa aja? Enggak, itu terlalu underestimate sama milenial gitu. Harusnya milenial itu tetap ada disandingkan dengan Gen Z dan Gen Z. Karena kalau Gen Z dan Gen Z ini bisa jadi terjadi pertengkaran yang kan Gen Z sama Gen Z aja nggak saling support. betul. Dengannya adanya milenial nih bisa jadi penengah. Bisa jadi penengah. Betul. Tapi mungkin Gen Z tuh mikir gini kan, kayak mereka juga melihat milenial berdebat gimana sebelum-sebelumnya kan. Entah dari orang tua mereka atau dari paman atau apa kan. Mungkin dia juga mikir Gen Z berdebat hanya lempar-lemparan argumen gitu. Milenial kan lempar-lemparan piring gitu maksud saya. Ya, tapi nggak mungkin juga piring dibawa ke sana. Sendok mungkin kan, sendok masih mungkin. Mereka ini hanya memastikan supaya kondusif nih apa perdebatan kita, pasti begitu niatnya. Iya, dan ini kan maksudnya kayak nggak percaya sama anaknya Prabowo bisa debat atau tidak kan sebenarnya kalau gue. Oh enggak ada yang ngomong gitu? Nggak ada ya. Tidak mendukung gitu sih. Support dong, saya jadi takut. Sorry. Iya, harus dilihat secara tingkat pendidikan dan segala macam. Si Didit Prabowo ini tuh udah kancahnya udah internasional. Internasional dalam bidang fashion. Betul, walaupun dalam bidang fashion. Ya, tapi kan fashion nggak debat. Penting ya. Iya. Benar juga. Debat, kadang-kadang fashion tuh debat. Debat jahitan. Oh iya, ada debatnya ada. aja. Itu bisa dipakai nanti di debat sama anaknya Ganjar Untuk bajunya mereka. Buat apa buang waktu untuk debat fashion? Iya sih, itu sih menurut saya. Tapi gini, misalkan memang sebenarnya kan bukan dia menentukan itu. Ini saya mewakili Gen Z ya. Apakah anaknya Pak Prabowo boleh hadir apa enggak? Itu harus kalau saya approval dari presiden dulu. Presiden Jokowi. Bukan presiden Gen Z, Rian Faradi yang Iya. harus lewat dia. Iya. Dia approve dulu, saya oke deh. Masuk klarifikasinya atau tidak? Iya. harus izin ke dia dulu. Rian Faradi, kalau dia approve saya udah katakan. Khawatirnya kalau misalnya Didit izin ke siapa? Rian Faradi. Hilang dia. Waduh. Siapa yang hilang dong? Hilang ininya suaranya. Gugup. Suaranya bener-bener kaget ya. Didit Prabowo. Iya, kenapa lu izin ke gua katanya. Oh dia hanya gugup. Iya, gugup. Tapi menurut lu kalau Gen Z debat itu on point nggak kalau debat? Apakah mereka akan selalu mengatasnamakan masalah mental health? Iya. Gen Z itu debat akan on point selama debatnya itu di Twitter menurut saya. Live agak susah dia. Jadi war dong ya, jadi war jadinya ya. Ya udah kita sama-sama online aja, nggak usah ketemuan nyewa venue gitu nggak perlu. Jadi perangnya di Twitter kan terbuka juga jadi debatnya kan. Iya, berarti kalau Ganjar sama Mutiara mendingan di Twitter aja. Di Twitter, nah baru si Pak Prabowo siapa namanya? Didit bisa ikutan di situ. Ya, Nah, cuman nggak nyampe kalau Didit ikutan di Twitter sih. Kenapa? Nggak nyampe aja gitu. Kenapa? Kan dia milenial nggak pernah debat di Twitter. Oh caranya belum ngerti Caranya dia. belum ngerti. Iya. Dia terlalu fokus ke desainnya. Suaranya nggak usah meleot. Waduh. Biasa aja dong. Tapi katanya ada kekhawatiran gini. Kabarnya Pilpres ini akan banyak sekali tidak memilih istilahnya? Golput itu karena Gen Z semakin tidak peduli. Iya. Benar nggak menurut lo? Enggak, kalau gue dulu ya. Oke. Gue kurang setuju sih ya. Justru Gen Z ini tipikal manusia baru yang memang perlu momen gitu. Momen untuk diabadikan di sosmed gitu. Nah, pemilu ini tuh jadi ajang momen mereka untuk show off. Guys, gue udah milih nih guys. Lihat tangan gue nih guys. Gitu. Emang senora itu Gen Z? Ngomong guys. Ya memang ada yang norak, ada yang tidak sih. Gen Z ngomong guys sudah agak jarang sih. Udah jarang. Udah jarang ya. Apa sih berarti ngomongnya tuh. Iya. Tapi lebih ke gini sih. Mungkin Gen Z bisa milih kan, katanya mereka kan sebenarnya akan menjadi penyumbang suara terbesar. Tapi kan kita harus lihat mereka juga punya prioritas lain juga, Bang. Kayak kemarin gue ngobrol sama Gen Z kan di Dark Down gitu, kayak gila nih Zani. Dark Down. Dia kita minum, dia ngomong sama gue masih bingung gue tahun depan mau milih siapa gitu kan. Terus gue bilang, ya emang capres apa emang pemilu emang susah gitu, milihnya emang lama. Dia bilang, bukan sih gue milih ikut bokap apa nyokap ya. Gitu aja. Masih ada urusan lain. Mental health lagi yang dibahas. Iya.
presiden tuh mereka belum kepikiran gitu. Tapi berarti ada keuntungan buat Gen Z juga yang punya masalah keluarga. Jadi dia akan melihat pemimpin mana yang akhirnya pro terhadap keutuhan rumah tangga gitu. Lo mau kemana nih? Gue tahu. Ini kayaknya saya pakai sendiri nih Mas. Tapi ya, kan dari ketiga kandidat itu, memang semua tahu bahwa baru hanya Pak Prabowo yang tidak punya pasangan. Betul. Tapi uniknya ada data lagi nih. Justru Gen Z lebih cenderung milih Pak Prabowo. Karena mereka melihat sosok kakek di situ. Jadi sosok kakek joget-joget, mereka langsung. Anda yang bener. Masa sesimpel itu sih? Sesimpel gitu. Bener. Berarti kayak kakek gua. Berarti Pilpres hanya adu tua di mata Gen Z ya? Visi misi segala macam tuh nggak ada. Dan mereka melihat kakek yang ramah gitu, joget-joget, gemoy, segala macam. Tapi iya juga sih. Gitu. Rindu dengan sosok kakek yang begitu. Gen Z kangen sama keluarga yang harmonis enggak? Iya, Gitu, betul, jadi, betul. ini kakek gua gitu. Tapi kan yang joget-joget itu juga kurang harmonis gimana? Bagaimana? Yang joget-joget ini kan kurang harmonis. Maksudnya rindu dengan keluarga yang harmonis. Ya mungkin neneknya udah meninggal buat mereka gitu. Jadi udah. Gue lebih ininya setujunya ngelihat Bapak Prabowo itu karena relate. Anjing relate nih keluarganya gak harmonis sama gue gitu. Iya bener, maksudnya kan ya gimana sih? Terlalu berani. Ya memang kan memang. Benar. Tidak Kan tidak ada yang salah, pendapatnya relatif semua. Benar. Tapi tetap terlalu berani sih ngomongnya. Iya. Nggak apa ya. Iya. Nah tapi bagaimana menurut lo? Apakah Gen Z menurut lo akan bertanggung jawab gak sama pembangunan pembangunan karakter politik di Indonesia nih? Ya makanya sebenarnya kan Gen Z yang peduli itu juga ada gitu. Terutama penontonnya si Rian Faradi tadi. Sebenarnya mungkin mereka bakal menjadi penerusnya untuk politik nih gitu kan. Soalnya kalau yang lain kan yang tadi saya bilang itu masih banyak isu-isu yang menjadi prioritas mereka kan dibandingin soal politik gitu ibaratnya. Apa misalnya? Taylor Swift gak jadi kesini, itu kan lebih mendesak buat mereka kan kayak Cegil juga suara loh maksudnya. Mana nih yang kampanye membela Cegil nggak ada sampai sekarang ya kan? Nggak jadi kesini karena panggung roboh atau karena tiket palsu? Mungkin ngelihat yang sebelum-sebelumnya kesini Taylor Swift juga mungkin menimbang-nimbang ya. Aduh ragu gue kesana. Temen gue aja kayaknya ini susah nih gitu kan. Gimana gue nih gitu. Itu tuh pasar Cegil tuh belum disentuh. Terus pemercaya zodiak belum disentuh gitu kan. Semua hanya kemarin kampanye itu nggak ada yang ke arah sana, ya kan? Belum mental health lagi. Itu mah baru kayak apa ya? Layer satunya Gen Z lah ibaratnya lah. Masih banyak masalah yang lebih krusial nih. Ya jadi dengan hadirnya Bapak Prabowo dan Gibran itu tuh kayak memberikan semangat untuk Gen Z untuk tidak golput gitu. Karena Gen Z sekarang mungkin tidak suka dengan terlalu banyak gagasan gitu. Iya, gue lebih suka dengan yang simpel-simpel aja. Joget-joget gitu. Iya, makanya Prabowo naik. Iya, Prabowo naik. Karena kurang lebih 68% suara Gen Z itu. 68% nanti di pemilu tuh. Misalnya gini yang simpel, kan kayak tadi kan kita juga baca komentar tuh bahwa lu dengan akun alter tuh bisa beropini lebih tajam gitu ya. Lebih berani. Iya, Gen Z tuh sebenarnya berani beropini, tapi dia nggak berani kayak terlihat gitu kan. Jadi misalnya bikin aja peraturan kayak di KTP lu boleh pakai avatar Korea gitu. Nah itu program tuh. Mana yang menyuarakan itu? Gak ada sekarang. Itu akan itu suara-suara baru. Tapi ya kan KTP-nya Indonesia. Ide kontroversial kayak gitu mungkin banget loh akan dikeluarkan sama Anies kalau dia menang. Kita nggak pernah tahu apa jadi Anies. Karena tiba-tiba ingat ya 2012 dia nyondong ke garis keras. Bener ya? Betul. Tiba-tiba kemarin nyanyi di gereja walaupun hafal gitu. Itu lebih kejebak sih dia. Itu lebih terjebak sih dia. Salah gue. Bener. Tapi udah gini. Kayak penonton MLI kemarin di acara Domba Tersesat. Kan tidak semuanya Kristen. Ada orang Islam yang ya berdiri semuanya. Berdiri. Gak tepuk tangan biasa. Gak toleran. Itu tuh menurut saya tuh begitu bang. Terus kalau dari lo nih, lo melihat Gen Z sekarang seperti apa karakternya kalau di dunia politik? Apakah mereka peduli? Enggak, gue ngelihatnya aja sebenarnya Gen Z ini kayak manusia baru ya. Bener ya, jadi manusia baru yang muncul tiba-tiba seperti itu gitu. Kalau misalnya Gen Z diberikan kesempatan di dunia politik, kayaknya Indonesia akan lebih maju dari negara-negara seperti Jepang, seperti Korea. Kenapa? Karena
Harus ada alasannya ya. Iya, jangan lempar nih. Harus ada asumsinya. Karena kan mereka lebih paham teknologi Jepang, lebih paham dunia Jepang. Teknologi Jepang apa yang nggak kita kuasai, kita bisa pakai semua. TV bisa. Ya bukan itu, maksudnya kehidupan orang-orang Jepang kan mereka lebih tahu. Iya. Anak-anak wibu lebih banyak Gen Z. Iya. Ya, anak wibu Gen Z lebih banyak. Banyak. Dan terus army Korea lebih banyak juga. Jadi mereka lebih paham. Oh, kalau Indonesia mau maju nih harus kayak Korea. Negara harus maju harus kayak Jepang. Mereka sudah paham dibandingkan orang-orang tua. Dan yang menggunakan strategi dekat dengan wibu segala macam kayaknya Anies. Kayaknya ya yang udah pakai One Piece kemarin ya. One Piece. Dan mungkin juga udah saatnya ada pergantian istilah-istilah kenegaraan gitu. Nah, misalnya kalau Gen Z misalnya kan kalau dulu kan kayak ada Bapak Pembangunan, kayak Bapak Koperasi Indonesia. Tapi udah saatnya itu di-upgrade yang Gen Z lebih relate. Jangan lagi lu bilang Bapak Pembangunan, tapi Sugar Daddy Pembangunan gitu. Karena kan memberi uang untuk orang muda gitu ya kan. Itu lebih masuk menurut saya dengan istilah-istilah seperti itu. Iya. Kira-kira siapa tuh yang makan punya gagasan itu ya? Sugar Daddy berarti rakyat adalah sugar babies. Betul, kita semua adalah sugar baby negara gitu kan. Itu tuh. Iya. Kampanye-kampanye seperti itu dibutuhkan sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya bisa sekontroversial itu, menurut lu Gen Z akan berpindah? Akan berpindah kalau misalnya ada janji-janji yang spesifik, saya yakin Gen Z akan percaya gitu dengan janji-janji itu. Ya mungkin ketika milih tapi diusir sama orang tua. Lu gak apa-apa, saya pemimpin negara percaya sama gua. Justru kan diusir sama orang tua kebanggaan ya? Kebanggaan lah. Itu titik daya tarik buat perempuan tuh tinggi di dalam orang tua itu. Oh gitu. Curhatan pertama seperti itu biasanya? Iya, kalau bisa start dengan itu kayaknya sampai belakang akan lancar jalannya. Lebih mudah. Posisi diusir dari rumah kan kayak mau gak mau jadi kita harus ke rental selama ini. Karena udah diusir dari rumah. Berarti ini udah terlihat ya kalau memang Gen Z memberikan suaranya siapa yang terpilih. Karena ada yang relate juga diusir sama. Cuma bedanya bukan dari rumah, dari partai. Udah berarti yang makanya dari sekarang bagus tuh. Iya. Tinggal ada gagasan Sugar Daddy Pembangunan aja udah kelar nih. Berkembang secara politik ini. Yang diusir dari partai akan merasakan frekuensi yang sama dengan Gen Z. Iya, keluarga tidak harmonis. Iya, relate ya. Ada juga rumah tidak harmonis diusir dari partai. Iya. Terus tadi apa lagi? Kalau sampai ada Sugar Daddy, Sugar Daddy Pembangunan, itu apa sih akan dipilih? Ya makanya kalau misalnya memang semua Gen Z ini kan memberikan suaranya, udah tahu kita siapa yang menang. Ke arah mana udah kelihatan. Berarti benar ya Gen Z menentukan banget arah politik Indonesia. Betul. Dan kayaknya kalau gua lihat dari 2019 kan 2019 yang golput cuma 4, berapa persen gitu. Dan ini akan kayaknya golput minim banget lah untuk kali ini gitu. Akan berkurang berarti ya. Akan berkurang. Ya paling yang golput tuh yang masih kenceng-kenceng mabok ekstasi dan anjing males yang itu aja iya males pergi anjing mager nih itu paling yang golput itu. Iya. Berarti emang Gen Z butuh gimmick ya? Gen Z butuh gimmick dan kampanye yang jelas gitu, bahasa yang langsung, jangan kayak kita akan memberantas korupsi gitu-gitu. Mereka kan nggak sampai ke situ juga mikirinnya kan. Kalau misalnya berantas korupsi, di pikiran mereka apa yang sebaiknya kata-kata yang lebih baik daripada berantas korupsi? Nah, mereka malah nggak apa-apa dengan korupsi. Mereka nggak terganggu, duit jajan papi banyak kan. Jadi kayak korupsi lah. Yang penting gue kalau negara hancur gue tinggal pindah ke Singapura gitu. Jadi bukan tentang uang, bukan tentang yang gitu-gitu. Nggak perlu itu. Ya, jadi mereka tuh tidak memikirkan gagasan-gagasan yang muluk-muluk berarti ya. Nggak memikirkan. Jadi kan terbukti kan yang seperti kakek. Masa itu tim saya sudah ngatur kampanye panjang-panjang kalah sama kayak gila gara-gara kakek doang dia kan kasihan juga tim saya lain sebetulnya gitu ya kan. Iya. Kayaknya Gen Z mending dipindahin ke Myanmar. Dari bantai di sana kalau kayak gitu semua. Untuk taping pertama ini, mana tepuk tangannya? Yang menentukan pemenangnya adalah Oza. Mana tepuk tangannya? Mana Gen Z bang? Kalau Megani? Wah, yang nggak mau juga gue makan nasi padang bekas tangan orang. Ya udah, pemenang sementara untuk taping kali ini adalah Oza Rangkuti. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi dengan taping 2 di episode ini.
yang selama ini gue cari ada di tempat-tempat yang gue belum pernah tahu. Sejarahnya cukup kelam karena dulu di sini waktu Perang Dunia Kedua Jepang bikin eksperimen sama para tahanannya di sini. Benar. Makanannya rasanya enak banget. Ternyata mencari bahagia gue sendiri itu datangnya lebih gokil kalau emang keluar langsung dari lingkup kepala gue. Ini pengalaman pertama gua ke Jepang dan ternyata banyak yang gua belum tahu dari hidup ini. Sakit sekali. Tapi satu yang gua tahu pasti, ini akan jadi perjalanan awal gua melihat dunia. Inilah kenikmatan dari kebebasan. Bisa jalan-jalan ke luar negeri dan merasakan experience yang tidak bisa dirasakan. Orang-orang direka. Dan hal terpenting yang gue pelajari dari pengalaman buruk gue tertangkap adalah karirku tidak mati-mati, aku tetap sukses. La 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 la.